Halo investor, saya Edwin. Selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan saham. Jadi untuk kali ini saya mau bahas PT Chandra Asri Pasifik atau TPIA ya kodenya gitu. Menarik atau enggak ya nanti kita lihat gitu ya. Jadi disclaimer dulu ya gitu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham. Tentunya dari sudut pandang pribadi saya gitu ya. Jadi isi pemaparan materi ini hanya sifatnya edukasi dan informasi umum aja, ya, bukan merupakan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold suatu saham. Terutama TPIA ya, kan ini kan yang disebut gitu ya. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu gitu ya. Jadi teman-teman harus lakukan riset mandiri, harus analisis mendalam, harus konsultasi dengan penasehat keuangan kalau perlu gitu ya. Tapi kalau mandiri ya jalan saja gitu. Oke, jadi untuk menilai perusahaan gitu ya, saya mencari 3 kriteria utama. Apa aja sih? Yang pertama ini bagi dividen gitu ya. Jadi perusahaan ini gitu ya harus bagi dividen setidaknya 3 tahun terakhir tanpa bolong gitu. Jadi itu kriteria menurut saya yang baik gitu. Memang ya semakin tinggi, semakin banyak riwayat pembagian dividennya ya itu semakin bagus gitu ya. Nah, perusahaan yang bagi dividen ini gitu artinya adalah perusahaan yang buat saya ini memang dia terbukti untung. Satu, terbukti untung, dua, untungnya itu bukan cuma untung di atas kertas. Jadi untungnya ini disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kita nggak cuma untung dari capital gain aja, tapi juga dari dividen gitu. Nah, tentunya untuk perusahaan yang bisa bagi dividen ini harus syarat mutlak itu harus punya kondisi bisnis yang sehat dulu. Dari mana ini tahu kondisi bisnis yang sehat? Ya ini dari laporan keuangan yang biasa saya cek gitu ya. Nah, memang ada satu pertanyaan gitu ya dari saat komentar gitu di video. Nanti sudah dividen terbitlah sangkuter gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini menarik gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman hanya mengincar dividennya aja gitu di jangka pendek, sebaiknya sih menurut saya jangan dapat dividennya, tapi mendingan capital gain aja gitu. Jadi beli dan jualnya pada saat come date. Jangan pas disimpan sampai X date gitu kan nanti harganya turun gitu ya. Jadi ya itu hanya sedikit aja lah opini saya gitu ya. Jadi ya itu sampai come date aja gitu ya. Cuman kalau yang jangka panjang ya Anda nggak usah takut gitu ya, tenang aja gitu. Selama perusahaan ini bagus dan yang pasti harus dibeli di bawah nilai wajar ya atau under value. Jadi memang teman-teman sebelum berinvestasi itu harus menggunakan akal sehat Anda gitu, harus mandiri gitu, jangan ikut-ikutan kata orang. Nah, memang tadi saya sebutkan kan pakai nilai wajar gitu ya. Nah, memang sekali lagi metode saya ini ya memang basisnya memang value investing gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang PBV investing gitu ya. Kenapa? Karena intrinsic value yang saya gunakan ini menggunakan PBV sama dengan 1 gitu. Jadi saya akan membeli pada saat harga sahamnya ini di bawah nilai intrinsik ya, misal PBV 0,9, 0,8 ya tergantung perusahaannya. Supaya apa? Supaya ada margin of safety dan disitulah saya mulai mencicil beli. Simpel aja gitu, misalkan belinya di PBV 0,8 gitu ya, maka potensi profitnya 25% pada saat jualnya di PBV sama dengan 1. Jadi kalau saya carinya yang simpel aja, yang sederhana, nggak cari yang multi bagger gitu ya, yang biasa saya lakukan aja ini dari 2016 gitu. Nah, jadi ketika udah beli nih di bawah, seiring berjalannya waktu, kan harganya nanti kalau perusahaannya bagus ya nanti akan mendekati nilai wajarnya. Yang terdekat ya PBV sama dengan 1 aja. Disitulah take profit gitu. Atau kalau memang bagus ya bisa hold lebih lama. Seperti itu, sederhana sekali gitu ya. Maka kenapa prinsipnya itu ya harus sabar dan orientasinya jangka panjang gitu ya. Jadi kalau memang udah beli nih perusahaan bagus bagi dividen terus dia turun gitu ya, turun dapat dividen, nggak usah takut gitu ya. Selama perusahaan memang bagus gitu, terbukti baik secara profitabilitas dan arus kasnya gitu, nggak usah takut, tenang aja gitu ya. Dan yang pastinya teman-teman ya harus hitung dulu fokusnya pada value-nya gitu. Kenapa gitu? Sebagai contoh ya saya gunakan PBV gitu ya. Saya fokusnya pada book value. Ini yang berubah setiap 3 bulan sekali atau setiap laporan keuangan ini terbit. Nah, tapi kalau teman-teman yang fokusnya jadi trader gitu ya, fokusnya akan ke price. Berubah setiap hari, setiap detik pada saat jam perdagangan. Nah, mungkin kalau buat saya nggak cocok. Kalau saya sih kurang cocok kalau pendekatannya ke price aja gitu. Jadi saya memang fokusnya ke value gitu ya. Ya tiap 3 bulan sekali aja cek laporan kuartalannya.
Kenapa gitu ya? Karena sepengalaman saya gitu ya, dan memang kebanyakan juga sama gitu ya, harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan. Tapi dalam jangka panjang ini yang suka dilupakan oleh yaitu edukasi baik sekuritas gitu ya, atau mungkin analis-analis gitu. Kadang mereka hanya cenderungnya jangka pendek aja. Saya nggak tahu jangka pendeknya berapa lama gitu ya. Cuma sepengalaman saya, dan jangka panjang itu ya setidaknya minimal setahun sampai 2 tahun lah minimal gitu, baru bisa nanti panen hasilnya itu paling cepat itu gitu ya. Jadi kembali lagi, fokusnya pada jangka panjang, dan ya tadi fokus pada value juga gitu ya, beli pada saat under value gitu. Makanya gitu ya, kalau saya gitu ya, saya pakai analisis apa ya, saya pakai analisis laporan keuangan gitu ya. Jadi ya dia memang bagian kecil lah, bagian dari analisis fundamental gitu. Cuma saya hanya fokus di laporan keuangannya aja gitu ya, cari yang ya udah yang pasti-pasti aja gitu ya. Dan saya juga memang nggak pernah pakai proyeksi ya, jarang sekali pakai proyeksi. Kenapa ya? Karena sifatnya tadi gitu ya, subjektif. Nah, makanya gitu ya, dari laporan keuangan ya, ketiganya ini harus dimengerti ya, baik neraca, laba rugi, arus kasnya, karena ini berkaitan satu dengan yang lain. Jadi nanti gitu ya, ketika udah baca nih laporan keuangannya gitu ya, diolah sedikit gitu, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat dan layak diinvestasikan gitu. Ya, secara singkatnya ya bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, punya likuiditas dan keberlangsungan operasi yang bagus gitu ya, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang gitu ya, ada utang tapi sangat terkontrol, adanya pertumbuhan, adanya ekspansi jangka panjang supaya profitnya lebih besar gitu ya. Dan yang pasti perusahaan menjaga kepercayaan investor dan kreditor gitu. Kalau buat investor gimana? Ya tadi bagi dividen gitu, perusahaannya memang terbukti untung gitu, menghargai pemegang sahamnya yang udah bantu modalin gitu ya. Nah, dan yang terakhir ya, kalau perusahaan itu bagus, maka valuasinya akan semakin lama semakin naik, dan juga akan cenderung stabil sahamnya gitu. Pun misalnya ada penurunan jangka pendek, ya nanti juga akan kembali lagi naik ya gitu kan, udah bukti. Contohnya waktu pas corona kemarin 2020 ya, banyak saham-saham yang katakanlah blue chip gitu ya, kan sekarang naik lebih tinggi gitu ya. Mungkin kalau sekarang lagi koreksi turun, ya mungkin saja itu karena sudah over value gitu. Jadi pastikan teman-teman sekali lagi beli pada saat under value gitu. Nah, jadi untuk TPIA nih, ini pasti saya akan screening dulu ya. Screeningnya pakai 7 syarat gitu. Apa aja ya ini? Dividen, saldo laba, PBV wajib kurang dari 1, PER kurang dari 15. Ya. Nah, dan terakhir gitu ya, analisis arus kas, CFO-nya positif ya, secara operasional bagus. Dia ekspansi, dan juga bisa membayar pembayaran utang banknya lebih besar daripada penerimaan gitu. Ini semua nanti bisa dilihat dari cash flow gitu ya. Nah, jadi nanti memang akan dipindahkan ke Excel ya, seperti ini Excel saya gitu ya. Teman-teman bisa download gratis ya. Jadi di mana downloadnya ya? Downloadnya linknya ada di deskripsi video. Passwordnya ALK Edwin. Oke, download aja supaya kita bisa isi bareng-bareng, sama-sama belajar. Nah, untuk TPIA ya, TPIA gitu ya, kita cek dulu tadi screening checklistnya. Apa aja tadi? Dividen ya, dividen. Setidaknya 3 tahun terakhir udah bagi dividen. Nah, ini ada payment date-nya nih. Saya nggak peduli dia mau kasihnya 1%, 2%, 0,5%, nggak peduli. Yang penting bayar dividennya dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang ternyata ada preferensi, maunya minimal 3% dividennya, boleh. Ini semua fleksibel gitu ya, nggak saklek gitu. Cuma kalau saya yang penting dividennya aja gitu ya, nggak apa-apa gitu. Pon dia 0,5% itu artinya ya perusahaan itu ingat sama kita, pemegang saham ya. Dikasih dibagi untung gitu dari hasil profit yang udah dihasilkan. Jadi kalau misalnya sudah lolos nih screeningnya, ya berarti oke, perusahaan ini bagus, lolos checklist 1. Nah, kita pindahkan dulu uang kasnya gitu ya. Nah, sebelum dipindahin pastiin dulu nih satuannya ya, ini ribuan USD ya, berarti ini harus dikali dulu ya. 1000 dikali kurs dolarnya. Nah, ini kurs dolarnya. Oke. Masukin kastara kas ya. Kastara kas ini adalah kesimpulan dari laporan arus kas ini gitu ya. Ini paling penting karena untuk melihat isi dompet perusahaan. Kayak teman-teman kalau melihat seseorang, kadang ya, kebanyakan secara umum pasti akan melihat isi dompetnya dulu, mungkin ya gitu. Jadi perbankan juga sama ya, pasti lihat dompetnya dulu, ini ada uangnya nggak ya, layak nggak dikasih pinjaman, bisa bayar nggak, atau mungkin
Untuk hal lain ya teman-teman bayar operasional seperti itu kan pasti bayar pakai uang ya. Jadi ini pakai kas dan setara kas yang ada di dompet. Setelah itu langsung loncat ke ekuitas ya di struktur pemodalan. Nah, pilih yang paling penting itu adalah saldo laba yang ini nilainya. Nah, ini harus dipindahkan gitu ya. Kenapa harus dipindahkan? Alasannya satu yang paling penting yaitu adalah ini adalah total akumulasi yang sudah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali berdiri. Jadi TPIA misalnya tahun berapa nih berdiri ya? Tahun segitu berdiri sampai laporan kuartal ini terbit sudah menghasilkan sekian dikali ini kursnya. Besar sekali, terbukti untung. Makanya saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Bagus, ini sudah lolos checklist yang kedua. Ya, nah jadi teman-teman gitu ya harus lihat juga kalau memang yang nggak punya saldo laba artinya perusahaan itu dia mengakumulasi kerugian terus menerus gitu ya. Kayak teman-teman rugi bulan pertama 100.000, yang kedua bulan kedua rugi 100.000, bulan ketiga untung 50.000. Udah untung belum? Belum, karena masih ada tanggung akumulasi kerugian 150.000 lagi. Nah itu disebut dengan saldo defisit atau akumulasi kerugian. Kalau nilai positif ya artinya dia udah untung. Seperti ini gitu ya perusahaan yang bagus. Langsung cek gitu ya ke ekuitas pemilik. Nah ini sebenarnya menarik ya, ada saham treasury nih. Perusahaan yang beli saham treasury, yang punya saham treasury ini adalah perusahaan yang sangat menghargai pemegang saham. Karena apa? Karena kalau misalnya perusahaan membeli saham treasury artinya dividen, laba bersihnya gitu ya, dividennya juga harus kasih juga itu akan diterima lebih banyak oleh pemegang saham. Jadi memperkaya pemegang sahamnya yang tadinya misalnya katakanlah kue gitu ya, kue yang dibagi 10 orang dua kuenya ini diambil oleh perusahaan. Jadinya satu kue itunya dibagi untuk 8, lebih besar. 1/8 kan lebih besar dari 10, 1/10. Gitu kurang lebih analogi sederhananya seperti itu ya. Jadi ini ada bonus nih ya, bonus green flag gitu, ada saham treasury. Nah, ini kita pindahkan langsung ke yang ini dulu, ekuitas pemiliknya pakai yang ini ya. Nah, ini udah keluar nih. Nah, lihat nih PBV-nya berapa? Oh, ya ampun. Nggak salah nih. PBV-nya berapa? PBV-nya 10 kali. Ini harga terlalu mahal buat saya. Karena saya cari yang PBV-nya kurang dari 1. Ini 10 kali lebih mahal gitu ya. Jadi buat saya tidak menarik ya untuk TPIA gitu, langsung aja close. Oke, jadi ini terlalu super premium ya untuk TPIA gitu. Jadi kita langsung lanjut ke laba rugi. Nah, ini laba rugi nih. Pakai yang pentingnya aja, revenue, gross profit, net profit ya, gitu buat saya. Jadi, nah ini menarik nih. Ya. Revenue-nya naik gitu ya. Kalau revenue naik itu artinya banyak customer yang pakai barang atau jasa Anda gitu. Artinya ada pertumbuhan perusahaan di segi profitabilitas di awal gitu. Karena kan pendapatannya adalah harga yang Anda tetapkan ke customer gitu. Nah ini bagus nih, melonjak berapa kali nih, hampir 3 kali lipat ya, mungkin 2,5 kali gitu ya. Nah ini perusahaan yang bagus, ada pertumbuhan, cuma harus dilihat dulu ini pertumbuhannya bener nggak segini gitu ya, maksudnya apakah kebetulan atau memang sudah ada tren naik dari periode-periode sebelumnya. Setelah itu langsung lihat ke laba brutonya. Nah tapi lihat nih, laba brutonya rugi nih ya, ternyata apa, beban pokoknya ini besar sekali gitu ya, besar sekali gitu. Kalau misalnya ini laba bruto udah negatif, pasti biasanya laba bersihnya juga akan negatif. Tapi ternyata lihat nih, nah ini nih saya kurang begitu suka sama perusahaan yang seperti ini. Coba lihat di laba rugi ini ada keuntungan lain-lain bersih. Nggak tahu ini keuntungan apa, Anda harus cek di catatan ya, di nomor 37 yang di catatan atas laporan keuangan gitu ya. Ini keuntungannya dari mana gitu ya. Nah ini harus dicek ini gitu ya, karena ini jadinya nggak organik gitu ya. Soalnya kan kadang kita kan pengen cari yang perusahaan itu yang untung ya karena dari aktivitas utamanya gitu ya, nggak dari yang lain-lain gitu. Kan kalau ini bisa aja mungkin keuntungan kurs kali, atau keuntungan hasil jual aset kali, atau dari mana ya, ini harus dicek di sini. Itu cuma saya udah langsung lihat ini terlalu jomplang sekali, besar gitu.
Biasanya sih kalau saya lihat yang kayak ini langsung skip gitu ya, soalnya agak kurang bagus gitu. Tapi nanti teman-teman boleh cek ya di 37 ini sebenarnya ada apa gitu. Gitu karena memang kebetulan ya ini dari PPV juga udah nggak menarik sebenarnya buat saya. Nah setelah itu gitu ya udah dikurangin gitu ya, tadi lain-lain, nanti akan ada ke angka final di laba rugi yaitu net profit. Itu yang mana nilainya? Yang ini nih. Nah yang ini ya kita isikan langsung. Nah langsung keluar nih pernya. Pernya ini 15,8 ya, jadi ternyata masih mahal juga gitu. Memang udah borderline sih dikit-dikit. Artinya perusahaan ini secara per masih mahal ya. Jadi perlu waktu 15 tahun untuk balik modal kalau misalnya EPS ini sama gitu ya. Nah jadi ini ya masih super premium lah, masih premium lah dekat-dekat ya. Jadi setelah itu udah nih kita langsung lewat ke arus kas gitu ya. Nah di arus kas ini gimana gitu ya, arus kas ini adalah validasi dari pendapatan gitu, dari laba rugi gitu, terutama di bagian pendapatan. Nah ini kita lihat nih pos yang paling atas nih, penerimaan kas pelanggan. Ini adalah jumlah yang diterima oleh Anda dari pelanggan gitu. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, jadi hanya diakui dulu, tapi uangnya nanti gitu. Ibarat kayak Anda jual rumah gitu 1 miliar, dia udah dijual untung 1 miliar, tapi uang yang diterimanya customer baru DP bayar ke Anda 500 juta. Nah, 1 miliar masuk ke pendapatan, 500 juta itu masuk ke kas. Gitu. Jadi lihatlah kasnya untuk sebagai validasi dari pendapatan gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ternyata rasionya ini 80% gitu ya, penurunannya agak lumayan nih. Nah ini kalau misalnya dia turun gitu ya, biasanya ada menurut saya, sepengalaman saya biasanya akan ada kesulitan dalam menagih kas gitu ya. Mungkin gampangnya ya customer DP dulu lah 80% gitu ya, 20% nanti dibayarnya nanti gitu. Cuman kalau saya nggak cari kalau ini di bawah 90-95% nggak gitu ya. Saya carinya yang dekat-dekat 100% lah, 95% ke atas. Nah gitu. Tapi nanti harus dicek juga tuh, lihat nih ya, uang kas ini gitu ya kan udah diterima tuh, itu buat bayar aktivitas operasi kayak bayar gaji, bayar direksi, bayar karyawan gitu ya, bayar pajak gitu, dikurangi semuanya dan nilainya negatif gitu ya. Ini kurang bagus dari secara arus kas gitu, artinya dari aktivitas bisnisnya nggak menghasilkan uang kas, nombok gitu ya. Anda punya bisnis gitu ya, uangnya nggak cukup untuk bayar karyawan aja masih nombok gitu, seperti itu gitu. Biasanya nanti kalau udah nombok kayak gini nanti bakal dapat pinjaman, biasanya kemungkinan seperti itu gitu. Jadi nah udah dikurangi nih, udah mah dari operasi kurang bagus, kita lihat ke aktivitas investasi. Nah investasi masih bagus nih, dia masih adanya ini ekspansi itu, dan juga nih tuh ada akuisisi ya, ini bagus nih, perusahaan berekspansi. Nah tapi masalahnya CFO-nya negatif gitu ya, dapat uang dari mana ya, barulah kita lihat di pendanaannya berkaitan dengan pinjaman ke bank gitu ya, gampangnya kayak gitu. Nah ini nih, lihat secara operasional aja nggak cukup, untuk investasi nggak bisa, makanya dia ambil pinjaman bank. Tuh, penerimaan utang bank jangka panjang. Tuh, ambil utang lagi ya, nilainya totalnya plus gitu ya. Perusahaan yang bagus gitu ya, kalau perusahaan yang benar-benar bagus, biasanya nggak terlalu begitu bergantung pada utang bank gitu ya. Cuman memang utang bank ini kan memang kita abu-abu ya, maksudnya kan bisa positif bisa negatif gitu. Cuman kan kalau kita kayak ini kan kita bisa baca analisnya kayak gini. Perusahaan mengambil pinjaman ke bank tuh jangka panjang untuk bayar operasional dan untuk bayar juga investasi, sehingga harus menambah kas dan setara kas uang di dompetnya gitu. Nah ini polanya menurut saya nggak bagus, karena yang terutama ini CFO-nya ini negatif ya, artinya perusahaan ini nggak operasional, nggak cukup lah gitu ya, kurang bagus gitu. Ini manajemen arus kasnya kurang baik di mata saya gitu, makanya polanya kurang bagus gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih, screen checklistnya udah keluar semua gitu. Yang pertama, perusahaan ini bagus ya, dia bayar dividen gitu tuh, ini juga dia bayar dividen meskipun sedang operasionalnya susah, ini bagus sekali sebenarnya. Dan saldo labanya positif ya gitu, bagus. Tapi sayang ya, PBV-nya aja ini nggak 10 ya, nggak masuk akal
gitu ya, kemahalan sekali. Pairnya juga ya masih 15, tapi terutama ini PBV-nya ini super premium gitu ya. Sangat-sangat premium sekali gitu ya. Ini susah kayaknya kalau dapat capital gain gitu ya kalau dibuat saya gitu. Kalau harga lebih naik ya saya nggak peduli. Nah terus juga memang untuk dari arus kas juga nggak bagus ya, CFO-nya tadi apa negatif gitu ya. Tuh nggak bisa bayar ya, tuh udah habis tuh bayar uang kas yang terima dari pelanggan aja udah habis untuk bayar direksi gitu. Tapi perusahaan masih ekspansi ya, masih bagus gitu ya. Namun ini nih nambah lagi pinjaman ke bank gitu ya. Nah ini penting sekali gitu ya teman-teman melihat gitu seperti ini. Jadi kalau misalnya secara profitabilitas dia bagus tuh, tapi kan ini aneh-aneh gitu ya. Dapatnya tuh keuntungan bersih lain-lain gitu ya 37. Saya nggak tahu lah, saya nggak jadi penasaran juga apa buka bentar ya, kita buka dulu aja ya. Kita lihat Anda scroll ke paling bawah gitu ya, mana nomor 37. Nah ini nih, keuntungan bersih-bersih dapat dari mana ini? Lihat dulu, ngintip dulu. Meskipun saya jarang lihat nih ya yang kayak gini. Nah, nih 38. Nah, keuntungan bersih lain-lain. Oh, keuntungan dari akuisisi gitu ya. Kalau keuntungan dari akuisisi itu menurut saya sifatnya di atas kertas gitu ya. Anda beli perusahaan, katakanlah untung bisa beli perusahaan harganya murah. Tapi ya Anda mencatatkan mungkin harga ini sebenarnya tinggi gitu. Jadi ini kalau kata saya sih nggak nyata ya, keuntungan yang nggak nyata. Keuntungan yang nyata itu adalah keuntungan yang utamanya ya dari ini, dari pendapatan dikurangi laba berkotor, dikurangin bla bla bla, nanti laba usaha. Nah itu yang benernya gitu. Tapi ini dari laba kotornya aja udah rugi gitu ya. Jadi ya perusahaan ini ya dipertimbangkan aja lah gitu ya. Kalau saya sih nggak menarik gitu ya, dengan harga 7.575 gitu ya, PV 10 terlalu mahal. Harus murah dong gitu. Sedangkan kan PBV book value-nya itu cuma 729 ya. Kalau di bawah 729 nah baru itu menarik buat saya gitu. Jadi gimana kesimpulannya? Ya kesimpulannya tadi ya udah disebut gitu ya. Ini perusahaan nggak menarik buat saya. Tapi untuk teman-teman relatif. Jadi teman-teman harus cek lebih lanjut, analisis lebih mendalam gitu. Lihat, hitung-hitung aja gitu ya. Karena di sini saya sifatnya hanya membagikan khas pendapat saya aja tentang saham ini. Oke teman-teman, itu aja dari saya gitu. Teman-teman kalau misalnya ada request mau bahas saham, bahas emiten, atau punya pertanyaan seputar investasi saham, komen aja di video. Nanti saya balas gitu ya. Akan lebih menarik kalau teman-teman ramein komentar dengan pertanyaan-pertanyaan supaya nanti tiap video berikutnya nanti saya kumpulin tuh ya. Saya cari yang pertanyaan yang paling menarik, nanti saya bahas kalian ketika pembahasan laporan keuangan gitu. Jadi memang sebenarnya ya itu yang saya bisa lakukan seperti ini setiap harinya. Dari tahun 2016 sampai sekarang. Saya cukup pakai ini, saya bisa lihat kurang lebih langsung proyeksinya seperti apa gitu ya, atau perusahaan ada kesulitan kas gitu ya, maksudnya operasional kurangnya kurang bagus, laba bersihnya juga harus agak dipertanyakan gitu ya. Ini kan pendapat saya gitu ya. Cuma kembali pendapat tiap orang berbeda gitu. Karena ya itu analisis sifatnya subjektif. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk TPIA hari ini. Mudah-mudahan analisis dari saya ini memberikan manfaat gitu ya, menambah sudut pandang Anda. Oke, itu aja gitu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.